Halo, di video ini saya ingin menjelaskan tentang satu platform bernama Minipixels yang menyediakan jasa untuk dedicated graphic designer. Jadi bisa kita lihat di sini mereka menjelaskan service yang mereka berikan berikut keunggulannya, dan di sini juga kita bisa lihat contoh hasil pengerjaan atau portfolio mereka punya ya. Kita lanjutkan lihat pricing. Plans-nya dibagi dua, basic dan premium. Basic untuk harga $400, punya dedicated designer, request, revision, unlimited semuanya. Dan untuk yang premium ada tambahan, pembuatan logo and branding, landing page, dan seterusnya. Service ini bisa di testing dengan 14 hari garansi uang kembali. Dan kita bisa lanjutkan lihat portfolionya. Ini adalah contoh-contoh kategori desain yang mereka bisa buat. Logo, brand guides, business cards, stationery, social media, website design juga menurut saya bagus-bagus ya. Landing page, icons, illustrations, flyers, brochures. Oke. Nah, di hampir 2 minggu terakhir saya sudah coba service dari Minipixels, dan kalau buat saya belum memenuhi ekspektasi ya. Dilihat dari harga antara 400 sampai dengan 550. Ini sama seperti kita meng-hire satu desainer atau bahkan dua desainer dan lebih untuk di Indonesia dengan pekerjaan yang mereka juga bisa kerjakan. Tinggal hanya saja komunikasi dan kualitas pengerjaan yang diberikan. Di sini saya ingin memberikan demo untuk service yang ditawarkan oleh mereka dan kita mengirim request untuk pembuatan. Dalam hampir 2 minggu terakhir, saya ada 6 project yang saya berikan, dan dari semuanya saya bisa bilang bahwa kepuasannya tuh belum optimal. Nah, terus saya ngobrol dengan support dari Minipixels, memberitahu bahwa semua portfolio yang ditampilkan di depan adalah project yang sudah mengalami revisi atau input dari si klien berkali-kali. Nah, kalau kita lihat turnaround atau kita mendapatkan hasil yang kita mau, itu berarti sangat lama ya, karena dari satu kali atau satu hari kerja kita mendapatkan satu draft, dan draftnya ini masih sangat mentah menurut pengamatan saya. Dan kalau kita memang mau mendapatkan hasil yang didapat, mungkin kita butuh sampai dengan 5 hari kerja, 3-5 hari atau bahkan lebih ya. Dan kalau kita bandingkan lagi dengan pricing, itu harganya nggak masuk menurut saya. Karena dari pengalaman bekerja sama dengan banyak designers, sebenarnya bisa lebih efektif ya untuk penggunaan dari budget yang dialokasikan tiap bulannya. Nah, di sini kalau saya beri contoh, kalau kita ngeklik si create request ini ada 6 pilihan. Di sini saya premium account, jadi yang 550 per bulan. Ada 6 pilihan untuk service-nya, brand identity sampai dengan corporate design. Misal di brand identity design ada business cards, presentation, stationery, brand guidelines, logo. Sangat lengkap sebenarnya. Web design, landing page, dan website. Digital design, ada email graphics, sampai dengan blog graphics. Print design ini juga sangat menarik karena jarang ada yang menawarkan ya di luar sana. Illustration juga oke. Corporate design, business cards, sampai business reports. Jadi kalau ada teman-teman yang punya presentasi, butuh di tune up atau di tweaking agar lebih bagus, lebih oke dilihat, bisa masukkan request-nya di sini. Nah, dari pengalaman ini, di tiap request itu saya mendapatkan hasilnya di hari yang sama. Misalnya, saya memberikan request hari pagi ini ya, dan saya akan mendapatkan hasilnya itu di sore ataupun malam hari. Pernah satu kejadian saya dapat requestnya pagi hari, tapi itu masih bisa ditolerir lah, karena mereka bekerja sama dengan banyak designers dari Indonesia. Kalau kita lihat di about page-nya, sini dari CEO-nya, setahu saya orang Belanda ya. Dan ini adalah desainer-desainer yang mereka pekerjakan. Kalau dari hasil call, mereka bilang bekerja sama dengan 25 designers. Dan untuk jam kerja adalah antara jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore. Nah, sekarang saya mau beri contoh gimana kita create request. Saya sudah siapkan satu project yang ingin saya mendapatkan service-nya dari mereka, yaitu untuk landing page. Saya pilih web design dan saya pilih landing pages. Untuk satu project namanya Speedy Flashy. Oke. Brand profile belum ada untuk Speedy Flashy, yang sudah saya siapkan adalah untuk SAB saja. Dan di sini belum ada desain sama sekali, jadi saya pilih new design from scratch. Untuk final versionnya saya ingin mendapatkan dalam format Figma. Dan purpose of the landing page saya sudah siapkan deskripsinya di sini. Oke, saya menjelaskan bahwa Speedy Flash ini adalah service dari SAB untuk optimasi kecepatan page load ya untuk WordPress. Dan di sini isinya adalah section-section yang harus ada di landing page tersebut. Untuk copy-nya kita belum punya, jadi dimasukkan dummy text. Aset ini juga opsional dan kita belum punya, jadi
bisa kita skip, tapi saya juga ada satu contoh landing page yang menurut saya secara struktur ya, bukan dari desain, tapi secara struktur sudah sangat bagus. Dan saya penasaran gimana nanti si desainer ini akan interpretasikan di desain untuk si Speedy Flashy. Jadi saya akan upload filenya. Apakah butuh responsive design? Butuh, yes. Custom illustration tidak butuh. Additional information, saya di sini akan masukkan, karena kita belum punya logonya, tapi saya sudah terbayang branding untuk Speedy Flashy seperti apa. Saya ingin bilang bahwa the color combination di black and orange. Saya akan bilang juga bahwa the logo of oke, gitu. Oke, semua sudah terisi, tinggal kita submit. Oke, sudah masuk ya. Dan hal yang menarik di sini adalah kita mendapatkan overview dari request yang sudah kita buat, dan kita bisa mengurutkan mereka berdasarkan prioritas. Jadi kalau saya hari ini ingin mendapatkan hasil pengerjaan dari request yang baru saya masukkan, saya akan nge-drag ini sampai di prioritas nomor 1. Briefnya seperti ini. Desainersnya sudah masuk ya, Alfian. Filesnya belum ada yang di-share. Nanti kemungkinan di sore hari atau mungkin malam hari. Contoh pengerjaan yang sudah dilakukan. Briefnya saya lakukan seperti ini. Ini untuk woocommerce.id redesign ya. Desainersnya juga sama. Saya berikan sitemap, dan dia sudah memberikan draft version untuk si desainnya. Saya kasih contoh. Ini adalah source file-nya yang bisa kita import juga ke Figma. Oke, ini adalah hasil pengerjaan desainnya. Cukup oke, masih bisa di-improve, tapi sudah bisa menjadi basis untuk pengembangan webnya dan juga page-page berikutnya. Oke, sekian dari saya demo tentang Mini Pixels. Nanti kalau sudah ada pengerjaan dari Speedy Flashy logo, akan saya buatkan videonya dan berikan report ke kalian. Terima kasih.